Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Welcome back with me, Ustazah Iden. How are you today? Semoga anak-anak Ustazah semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekarang Ustazah akan menjelaskan pertama-tama mengenai hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Ya, hak asasi manusia adalah hak seperangkat hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menganugerahkan kepada kita hak asasi ya nak ya, yang dilindungi oleh negara ya, wajib dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah ya nak. Contohnya apa ya? Hak hidup ya nak ya. Kemudian kemarin banyak lagi haknya. Tentunya hak mengeluarkan pendapat sesuai dengan sopan santun ya, norma-norma yang ada di lingkungan kita ya nak ya. Kemudian sekarang kita masuk lagi kepada hak dan kewajiban ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang semestinya kita berikan kepada orang lain ya. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban ya. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Artinya kita harus melaksanakan kewajiban kita dahulu, barulah kita boleh menuntut hak kita. Jika kita menuntut hak tanpa melakukan kewajiban kita, itu namanya kita egois ya. Boleh seperti itu. Allah tidak menyukainya. Pada minggu sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan beberapa ya nak ya. Sekarang kita ulang lagi ya nak ya. Hak dan kewajiban anak-anak Ustazah di rumah. Pertama kita bahas dulu kewajiban anak-anak Ustazah di rumah apa ya. Yang pertama, anak-anak Ustazah harus menghormati orang tua anak-anak Ustazah ya. Kemudian tidak hanya orang tua ya, ayah ibu, tetapi ada kakek nenek, paman, bibi bisa ya, terus kakak, semua orang yang ada di rumah yang lebih tua dari kita haruslah dihormati. Kemudian yang kedua apa? Membantu orang tua, meringankan pekerjaannya ya. Anak-anak yang perempuan bisa membantu ibunya mencuci piring ya, menyapu rumah ya nak ya. Kemudian membersihkan tempat tidur anak-anak Ustazah ya nak ya. Setelah bangun tidur dibersihkan tempat tidurnya ya. Kemudian apalagi ya kewajibannya? Ya, melaksanakan perintahnya, perintah orang tuanya. Jika diminta untuk belajar di rumah ya, anak-anak Ustazah harus belajar ya sayang. Kita masuk kepada hak anak Ustazah di rumah ya. Apa ya contohnya? Anak-anak Ustazah berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua anak-anak Ustazah ya nak ya. Kemudian anak-anak Ustazah berhak mendapatkan uang jajan juga boleh ya. Kemudian apa lagi ya? Berhak mendapatkan pendidikan yang baik ya nak ya. Terus apa lagi? Berhak untuk beristirahat ya, atau bermain dengan teman-temannya boleh juga. Tetapi jangan kelewatan, asiknya main aja terus, tidak boleh ya nak ya. Kemudian apa lagi ya? Hak untuk mendapatkan pakaian, tempat tinggal, apalagi makanan yang baik ya saya. Kemudian apa? Bimbingan dari orang tuanya juga ya. Ada lain sebagainya, banyaknya nak. Sekarang kita masuk ke pelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan sederhana ya nak ya. Sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan mengenai apa itu ya pecahan ya. Misalkan Ustazah memiliki benda nih, pizza lah ya. Pizza dibagi 4. Nah, salah satunya diambil nih ya, atau diarsir satu ya, lingkaran ini ya. Jadinya berapa kalau kita bilangkan ke pecahan? 1/4, karena yang diarsir adalah 1, kemudian keseluruhannya adalah 4 ya nak. Kemudian jika kita masukkan ke garis bilangan menjadi seperti apa ya? Nih, ya, kita buat dulu garis bilangannya ya nak ya. Oke, di sini adalah 0, kemudian, nah di sini 1/4, lalu kemudian 2/4, kemudian, ya 3/4 ya nak, kemudian di sini 4/4 ya nak ya. Jadi di sini,
Nah nih 4/4 ya. 4/4 sama dengan 1. 1 merupakan pembilangnya ya nak ya. Kita menyebutnya pembilang. Kemudian yang ini penyebut ya nak. Nah, Ustazah mau berikan nih antara 2/4 ya dengan 1/4. Mana yang lebih besar? 2/4 ya nak ya. Sekarang kita masuk ke jumlahan dan pengurangan pecahan sederhana ya nak. Ustazah kasih contoh ya. Ustazah berikan contoh 1/4 ditambah ya, ditambah 2/4. Berapakah hasilnya? Ya. Mana yang pembilangnya 1 dan 2, penyebutnya 4. Penyebutnya sama nih, 4 dengan 4 ya. Ini langsung aja kita kerjakan ya. 1 ditambah 2 dahulu. 1 ditambah 2, kemudian di sini 4. 1 tambah 2 berapa? 3. Kemudian 4. Ini dia hasilnya ya. Kita kasih contoh satu lagi nih. 3/4 ditambah 5/4. Berapakah hasilnya? Ya, karena penyebut saya sama ya. Lalu kita tulis 3 ditambah 5 ya. Berapa hasilnya? 8/4 ya. Sekarang kita masuk pengurangan. Misalkan 5/4 ya dikurang 2/4. Nah ini berapa hasilnya ya? Ini sama ya, penyebutnya sama-sama 4 ya kan? Kemudian kita kurangkan 5 dengan 2. 5 dikurang 2 ya, berapa? Iya, pintar anak Ustazah. 3/4. Begitu ya nak ya. Kita kasih contoh satu lagi ya. Misalkan 15/3 ya. Nih. Dikurang 5/3. Berapakah hasilnya? Penyebutnya sama ya nak ya. Kita tulis saja langsung di sini. Kemudian 15 dikurang 5. 15 dikurang 5. Kita kasih kurung ya nak. Berapa 15 dikurang 5? 10 ya. 10/3. Inilah hasilnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran tentang dongeng ya nak ya. Dongeng atau kisah. Apa ya ini? Pada tugas sebelumnya Ustazah sudah memberikan sebuah kisah ya. Kisah tentang apa nak? Ya, karena kesombongan ya. Nih di dalam dongeng atau kisah itu ada tokoh, penokohan dan amanat atau pesan ya. Tokoh itu apa ya? Tokoh adalah orang-orang yang ada di dalam sebuah kisah tersebut. Kemudian penokohan itu apa ya? Penokohan atau watak adalah sifat orang-orang yang ada di dalam sebuah kisah ya. Kemudian amanat atau pesan adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kisah tersebut ya sayang. Pada tugas kita sebelumnya karena kesombongan, pada kisah tersebut ada tokoh ya. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Yaitu yang pertama adalah Rasulullah ya nak ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang berada di samping Rasulullah atau orang yang sombong tersebut. Kemudian yang kedua, penokohan atau watak dan sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Bagaimana ya sifat atau wataknya? Yang pertama Rasulullah. Tentu saja kita tahu ya Rasulullah adalah memiliki sifat yang baik, sangat mulia ya nak ya. Yang patut disuri tauladani ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sombong dan suka membangkang dan tidak mengikuti perintah Rasulullah ya. Kemudian yang ketiga itu ada cerita amanah ya. Amanah atau pesan yang ada di dalam cerita ya. Amanah apa yang atau pesan apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran hidup kita dari cerita tersebut ya, karena kesombongan itu. Yang pertama kita harus
mengikuti segala perintah Rasulullah ya, sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita harus makan dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, kita harus mendengarkan nasihat orang lain karena nasihat tersebut adalah sesuatu yang baik ya bagi diri kita. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh membangkang ya nak ya. Oke, hanya itu pelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya anak-anak Ustazah jangan lupa jika keluar rumah memakai masker, sering-sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Kemudian semua tugasnya anak-anak Ustazah harus dilakukan dan dikerjakan ya nak ya. Jika tidak akan dapat sanksi nanti dari Ustazahnya ya nak. Kemudian anak-anak Ustazah harus selalu beribadah di rumah. Sholatnya jangan ditinggalkan. Kemudian hafalan Al-Qurannya selalu disetorkan kepada Ustazahnya ya nak ya. Oke, sekian dari Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.